Desa Girikarto merupakan sebuah desa kecil yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kecamatan Panggang, dengan letak geografisnya yang berada dekat pesisir pantai. Di daerah Girikarto itu sendiri mempunyai banyak tempat wisata, contohnya Pantai Gersing, Pantai Karangtelu, dan Pantai Wakudu. Dengan melihat letak Gunung Kidul yang dekat dengan kota Yogyakarta dan banyaknya tempat destinasi wisata di pantai Gunung Kidul, hal ini dimanfaatkan kalangan anak muda untuk berkemah di pantai. Pada umumnya, perjalanan yang dilakukan biasanya pada malam hari dengan alasan sejuknya suasana pada malam hari. Padahal, kondisi jalanan di Desa Girikarto menikung dan terjal, ditambah lagi dengan minimnya penerangan di sepanjang jalan menuju pantai. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya tindak kejahatan maupun kecelakaan yang sangat besar. Dan pada akhirnya, kita memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Suatu hari, saya ada di suatu desa dekat pesisir pantai. Matahari sore perlahan tenggelam dan hilang, menunjukkan waktu sudah mulai malam. Inilah keadaan desa Girikato yang terletak pada Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, matahari mulai tiada. Kini kesunyian pada desa mulai terasa. Dengan aliran listrik yang belum merata, membuat desa Girikato kekurangan penerangan pada malam hari. Saatnya masuk ke rumah. Seketika, saya teringat tentang energi listrik abadi yang tercipta dari magnet. Sebelumnya, kita akan membutuhkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat alat tersebut. Yang pertama, ada papan kayu. Papan kayu digunakan sebagai tempat untuk meletakkan bahan yang akan kita gunakan nanti. Lalu yang kedua, ada dinamo. Dinamo berfungsi sebagai tempat putaran magnet yang akan menghasilkan energi listrik. Ketiga, ada besi rangka yang akan digunakan sebagai penyambung magnet kecil dan dinamo. Lalu, ada magnet kecil yang akan ditaruh di atas dinamo yang telah diberi besi penyambung tadi. Dan ada magnet besar yang akan ditaruh pada kedua sisi dinamo sebagai pacuan magnet kecil yang berada di atas dinamo akan berputar karena adanya gaya tarik-menarik. Lalu ada bohlam lampu yang akan kita hidupkan dengan energi listrik yang akan dihasilkan oleh dinamo yang berputar. Di sini ada potosial yang berfungsi sebagai switch manual ke switch yang bekerja secara otomatis dengan menggunakan sensor intensitas cahaya agar lampu dapat menyala secara otomatis saat malam hari. Dan yang terakhir ada kabel, berfungsi sebagai penghantar listrik yang tercipta dari dinamo menuju bohlam lampu. Sekarang, kita akan membuat alat tersebut dengan bahan-bahan yang sudah tersedia. Pertama, kita buat papan kayu sebagai wadah untuk magnet dan peralatan yang kita butuhkan diletakkan. Lalu, taruh dinamo tepat di tengah papan kayu itu berada. Letakkan satu buah magnet yang sudah diberi rangka untuk dapat berputar seiring dengan putaran dinamo nanti. Setelah itu, taruh dua magnet yang lebih besar pada sisi kiri dan kanan. Dinamo yang sudah dilengkapi dengan magnet yang sudah dirakit tadi, gerakan tarik-menarik dari kedua sisi magnet membuat magnet yang berada pada dinamo itu berputar. Pada ujung kayu, taruhlah satu buah bohlam yang akan kita gunakan sebagai hasil dari energi listrik yang dihasilkan oleh dinamo yang berputar karena adanya gaya magnet tadi. Yang terakhir, letakkan potosial di antara dinamo dan bohlam lampu yang berfungsi sebagai switch otomatis untuk menyalakan lampu pada malam hari. Dan sekarang
Jadilah alat yang berfungsi sebagai sumber energi listrik yang dihasilkan oleh gerak abadi magnet yang saling tarik-menarik. Kini Desa Girikato telah mendapatkan energi listrik dengan alat yang mudah kita cari, yaitu energi listrik dari magnet yang dapat menghidupkan lampu bohlam untuk menerangi keadaan desa di sana. Desa yang terlihat gelap saat malam hari kini dapat terang kembali setelah adanya listrik dari energi yang dihasilkan oleh sifat abadi magnet yang saling tarik-menarik, yang dapat menghasilkan energi untuk lampu agar lampu dapat menyala karena energi tersebut.